masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Sehat-sehat. Tentunya kita harus mungkin bangga ya memiliki presiden dan wapres terbaru. Tentunya ada menteri yang baru juga, meskipun ada wajah lama tapi dengan komposisi yang lebih besar ini Pak. Silakan Pak Cahya. Ya Mbak Ulfi, kemarin kita semua masyarakat Indonesia sudah menyaksikan pelantikan Presiden Prabowo periode untuk 2024-2029 di gedung DPR MPR, dan tadi malam kita juga menyaksikan pengumuman dari Prabowo Subianto, jajaran kabinet yang nggak tahu ya namanya apa, tapi masyarakat menjulukinya kabinet gemoy atau kabinet yang super banyak ya. Paling tidak kalau nggak salah ada berapa ya tuh, 47 atau 48 gitu ya. Belum termasuk wakil menterinya juga dan kepala badan ya. Cuma yang ada beberapa menteri misalnya yang cukup mengejutkan, misalnya ajudannya Pak Prabowo yaitu Mayor Teddy diangkat menjadi menteri sekretaris kabinet. Nah tentu aja ada juga ajudan Pak Prabowo juga yang menjadi atau tangan kanannya Pak Prabowo yang juga menjadi menteri dan wakil menteri. Misalnya ada yang menjadi menteri luar negeri Pak Sugiono, ada yang juga wakil menteri, ada juga Angga itu wakil menteri Kominfo. Itu semua orang tangan kanannya Prabowo. Artinya tangan kanan itu betul-betul ajudan gitu ya. Dan sebenarnya di menteri-menteri yang lain sudah sudah beredar juga ya. Setelah pemanggilan ke Kartanegara dan pembekalan di Hambalang. Jadi sebagian sih tidak terlalu mengejutkan. Cuma yang Mayor Teddy ini memang orang tidak banyak tahu kalau dia ternyata menjadi menteri gitu. Ya ini Mbak Ulfi, jadi mungkin poinnya adalah ini kan kalau lihat dari pidato pertama Pak Prabowo kemarin itu cukup memberikan harapan ya kepada masyarakat karena dia punya komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pokoknya sepertinya dia berpidato betul-betul punya komitmen untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa ini yang juga merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi, artinya warisan persoalan dari presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi ya. Dan mudah-mudahan ini bisa betul-betul dilaksanakan oleh Pak Prabowo melalui berbagai kebijakannya yang mudah-mudahan bisa memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, cuma memang jumlah menteri yang sangat banyak ini menjadi bahan pertanyaan. Nanti tugas pokok dan fungsinya seperti apa, karena ada banyak dipecah ya, misalnya Menteri Hukum dan HAM kan dipecah jadi Menteri HAM sendiri di bawah Pigai ya. Kemudian Menteri Kehutanan dan Lingkungan juga dipecah sekarang, Menteri Kehutanan tersendiri, Menteri Lingkungan sendiri. Juga Menteri PUPR, jadi Menteri PU-nya sendiri, Menteri Perumahan Rakyatnya sendiri. Menteri Perumahan Rakyatnya sekarang oleh Maurara Sirait yang tadi mantan kader PDIP, dan wakilnya Pak Hari Hamzah, dari Partai Gelora. Nah, ini kan khusus Menteri Perumahan Rakyat ini seperti di-mention sebelumnya oleh Pak Hasim. Jadi Pak Prabowo ini punya ambisi atau target untuk bisa menciptakan target membangun rumah 3 juta per tahun, atau dalam 5 tahun kurang lebih 3 kali 5 ya, 15 juta kira-kira gitu ya. Tapi walau alam nanti apakah bisa terwujud atau tidak, karena berdasarkan saya pernah dulu waktu jadi wartawan aktif pernah banyak meliput di dunia perumahan dan properti ini, karena ini problemnya nanti apakah anggaran dari APBN-nya itu cukup mendukung atau tidak. Terus hal-hal lain yang juga menjadi persoalan bagi pemerintahan Prabowo ke depan adalah bagaimana misalnya mengurangi utang yang sudah menumpuk yang mencapai lebih dari 8.000 triliun yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk membangun berbagai infrastruktur. Bahkan ada di antara infrastruktur itu
merupakan proyek mercusuar, seperti misalnya proyek kereta cepat, dan itu kan utang pemerintah itu ya dari Cina. Dan juga banyak persoalan-persoalan lain yang menurut saya harus tancap gas. Jadi gasnya itu harus apa namanya dalam keadaan tinggi terus selama 5 tahun gitu. Jadi, nah tapi seharusnya dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini harus ada evaluasi gitu. Dan Prabowo harus bisa melakukan reshuffle dalam 100 hari ini untuk mengevaluasi para bawahannya, menteri-menterinya yang perform dan tidak perform. Harus diberi target dalam 100 hari ini. Tupoksinya ini, targetnya ini, kalau tidak mencapai target, dia harus rela untuk diganti gitu. Yeah. Nah itu harus diumumkan kepada publik gitu, supaya lebih transparan. Jadi ada pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya kepada publik. Jadi kita pertama, masyarakat berharap pemerintahan Prabowo betul-betul ingin melayani dan mensejahterakan masyarakat dengan programnya, antara lain misalnya makan bergizi gratis ya, dan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bukan hanya retorika, dan itu mudah-mudahan bisa kena kepada sasarannya, terutama masyarakat-masyarakat miskin. Saya kira itu, Mbak Ulfi. Baik. Kita juga mengundang rekan data untuk bergabung bersama kami di 0815111007. Ada Pak Johan. Pak Johan, kita di segmen ulasan media dengan Pak Cahya Gunawan. Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Johan. Baik, selamat pagi kembali. Semoga sehat selalu. Sayangnya Pak Cahya nggak kepanggil nih Pak Cahya ya. Ya kita juga ini mencermati pidatonya Pak Prabowo sebagai presiden yang kemarin itu sangat luar biasa ya, menggebu-gebu dalam 1 jam, tapi bisa menghapus daripada pencitraan 10 tahun yang lalu, bahwa itu tadi yang kita garis bawahi, bahwa selama atau bangga mengikuti G20, namun nyatanya ya kan yang keurutan ke-16 katakanlah ini, nyatanya rakyat masih miskin di dalamnya. Ini sudah dikatakan oleh presiden yang berikutnya merupakan satu tamparan yang 10 tahun kalau menurut saya. Pidatonya Pak Presiden yang barusan menggebu itu sama dengan tidak mengakui bahwa selama ini mengikuti G20 dan membanggakan ke-16 urutannya, namun dengan pidato itu habislah sudah. Mungkin bagaimana kita melihatnya, kalau seorang presiden berikutnya menyampaikan itu, berarti presiden yang baru pun tidak mengakui bagaimana tingkatan dari ke-16 tersebut, bahwa rakyat kita ternyata juga masih banyak dan miskin dan di bawah itu kan gitu. Itu kira-kira akan mencermati itu Pak Cahya. Bagaimana Pak Cahya mungkin menyikapi itu Pak Cahya? Baik. Terima kasih Pak Johan ya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi memang saya kira Pak Prabowo berusaha ingin jujur melihat realita dan jangan membohongi keadaan atau kondisi sesungguhnya dari negara Indonesia ya. Seperti kita ketahui bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 atau G20 ini adalah negara-negara yang memang secara ekonomi dan masyarakatnya sudah maju gitu, dengan pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi gitu ya. Kita kan pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari 5% gitu. Walaupun Pak Jokowi di awal pemerintahan 10 tahun yang lalu menargetkan 7%, tapi sampai sekarang itu tinggal cerita aja, realitanya susah. Bahkan sebaliknya, angka kemiskinan, pengangguran makin banyak, dan kelas menengah kita turun ke bawah gitu ya. Bahkan terjadinya deflasi ini kemarin dalam beberapa bulan terakhir ini kan menunjukkan itu daya beli masyarakat rendah, turun gitu. Nah artinya kan tidak ada perputaran roda ekonomi. Nah itu yang menjadi tantangan Pak Prabowo. Jadi jangan membangga-banggakan proyek-proyek mercusuar, tapi ternyata impact-nya tidak ada terhadap
pertumbuhan ekonomi, terhadap roda gerak ekonomi masyarakat gitu. Jadi sekarang tantangan ke depan itu bagaimana Pak Prabowo itu dan jajaran pemerintahannya bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri gitu. Jadi jangan sampai kita Indonesia ini menampilkan proyek-proyek mercusuar ke luar negeri seolah-olah kita maju, seolah-olah kita makmur, seolah-olah masyarakatnya sejahtera, tapi kenyataannya sebaliknya. Nah, itu kan artinya banyak yang ditutupi gitu, kondisi real dari masyarakat kita gitu. Jadi tantangan ke depan adalah yang Pak Prabowo dan jajarannya, terutama menteri-menteri ekonomi itu bagaimana mengatasi persoalan. Kalau dalam bahasa ekonomi itu ada persoalan fiskal, ada persoalan moneter. Persoalan fiskal itu APBN. Bagaimana APBN ini betul-betul digunakan untuk hal-hal yang mendesak bagi kebutuhan masyarakat, bukan digunakan untuk misalnya proyek-proyek mercusuar yang dilakukan oleh BUMN gitu. Jadi kan selama ini BUMN itu mengerjakan proyek-proyek, tadinya mereka berusaha untuk mendapatkan dana dari perbankan, tapi begitu proyeknya belum jadi, akhirnya membebani APBN juga gitu. Nah, akhirnya sekarang kan bukan APBN-nya yang boncos, tapi juga BUMN-nya, perusahaan BUMN-nya juga banyak yang neraca keuangannya yang juga merah akibat dibebani dengan proyek-proyek yang tidak sanggup secara finansial gitu. Nah, jadi ke depan, jadi ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan manusia. Nah, kalau nggak salah dari jajaran kabinet itu orang itu ada Menteri Kebudayaan, Pak Fadli John, wakilnya Giring ya. Orang PSI yang juga musisi. Nah, terus ada pembangunan sumber daya manusia kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang ditunjuk jadi menteri itu betul-betul bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya dengan benar dan baik gitu, dan amanah tentu saja. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Pak, ini kan memang sudah diumumkan, berarti memang fix mereka. Tentunya masyarakat berharap dengan para menteri ini bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi ada yang mungkin sedikit pesimis karena terlalu banyak dan anggaran pun juga akan terserap dengan banyak ini Pak. Kira-kira mereka bisa tidak Pak terus menjalankan sesuai dengan backgroundnya mereka begitu Pak? Jadi ini Mbak Ulfi, jadi ini dasar hukumnya kan ada Undang-Undang Kementerian dan Lembaga yang itu udah disahkan. Jadi dalam Undang-Undang Kementerian Lembaga ini, jadi sudah dikasih ini ada ayatnya atau pasalnya di situ memberi ruang gerak kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029 untuk menyusun menteri yang akan menduduki di kementerian dan lembaga itu tanpa batas lah kira-kira gitu. Nah itu jadi sebenarnya dari sisi anggaran pasti pemborosan. Ada salah satu teman yang menghitung-hitung ya secara perkiraan dan kasar itu hanya untuk gaji ya, dengan postur kabinet sekarang itu paling tidak anggarannya itu dalam sebulan 16 miliar. Itu untuk gaji, belum fasilitas mobil, rumah segala macam, tunjangan-tunjangan. Itu baru gaji pokok ya. Untuk menteri-menteri itu belum tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi belum lagi ajudannya kan gitu. Nah jadi itu memang ini kalau nggak salah hari ini pelantikan kan. Rencananya besok itu rapat kabinet pertama. Lalu hari Rabu akan dibawa para menteri dan wakil itu ke Magelang. Entah apa yang akan dilakukan di sana. Jadi kembali lagi kalau ini kan nanti dalam APBN ini biaya termasuk dalam biaya rutin untuk menggaji para menteri dan wakilnya itu ya. Itu kita udah tahu bahwa mereka mendapatkan tunjangan-tunjangan ya, itu menteri-menteri itu ada tunjangan jabatan dan tunjangan yang lain-lain. Ya kalau gaji pokoknya kita jadi kalau dari sisi anggaran pasti karena ini kan di zaman Jokowi menterinya 34, sekarang udah 40 lebih. Pasti itu akan menyedot anggaran biaya rutin APBN. Dan itu belum lagi nanti penataan menteri-menteri baru ya. Ada mungkin misalnya Menteri Hukum dan HAM, sementara Menteri HAM-nya akan berkantor sementara di Kuningan di Menteri Hukum, tapi nanti struktur organisasinya pasti berbeda gitu. Jadi masing-masing menteri juga nanti punya staf khusus, punya tenaga ahli, dan itu kan dibiayai oleh anggaran APBN. Artinya APBN itu kan sumbernya dari uang rakyat, kira-kira begitulah ya.
Ya. Nah, jadi jangan sampai, pokoknya beginilah singkatnya, kalau dari masyarakat itu harapannya boleh jumlah menteri bertambah, tapi jangan sampai pajak-pajak itu kemudian bebankan dalam bentuk pajak kepada masyarakat gitu. Kan sekarang aja PPN misalnya, tadinya 10%, sekarang udah 11%. Nanti katanya 25 tahun 2025, tahun depan menjadi 12%. Nah, ini kan akhirnya akan membebani. Jadi kalau sekedar begitu, ya orang biasa aja bisa jadi presiden gitu. Jadi bagaimana seorang Prabowo menjadi sebagai presiden terpilih, sebagai presiden baru, itu harus bisa membuat terobosan-terobosan. Menurut saya sebenarnya yang lebih penting adalah ini kan tantangan dan persoalan bangsa ini sudah cukup banyak ya. Nah, masyarakat ini butuh keteladanan. Nah, keteladanan yang harus ditampilkan oleh para pemimpin, para pejabat negara ini adalah kesederhanaan. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini banyak yang miskin, banyak pengangguran, tapi kemudian di sisi lain para pejabatnya, para menterinya pamer kekayaan, pamer fasilitas, flexing misalnya. Itu menimbulkan kecemburuan gitu di kalangan masyarakat. Saya kira kemarin dengan Pak Prabowo menumpang mobil Garuda buatan Pindad itu suatu langkah yang bagus. Artinya perlu kita apresiasi karena itu buatan Pindad ya. Itu artinya menghormati produk dalam negeri. Nah, jadi itu simbolisasi itu jangan sekedar seremonial, tapi harus diikuti dengan gerakan bersama dengan pejabat-pejabat yang lain, dengan menteri-menteri yang lain. Kalau perlu, ya itu kalau bisa semua menteri menggunakan itu dong, produk dalam negeri, mobil kendaraan Garuda juga gitu. Itu jadi jangan menggunakan Mercy atau yang lain-lain yang kesannya mewah gitu ya. Jadi menurut saya itu penting untuk memberikan keteladanan, contoh kepada masyarakat, ikut prihatin gitu loh. Saya ingat betul pada zaman Pak Habibie itu ada salah satu menteri, kalau nggak salah Menteri Koperasi waktu itu, dia menggunakan Kijang walaupun fasilitas yang diberikan negara waktu itu mobil Volvo ya. Nah jadi harus ada komitmen dan memberikan teladan karena negara kita ini kan suka tidak suka masih negara feodal ya. Jadi masyarakat bawah itu masih lihat ke atasnya bagaimana. Kalau di atasnya korupsi, maka di bawahnya ikut juga korupsi gitu loh. Kan kita udah bukan rahasia umum ya, itu proyek-proyek sampai di Pemda itu segala macam udah banyak cashback segala macam itu harus sekian store ke sini ke store ke situ. Itu udah rahasia umum gitu karena memang dari atasnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak Prabowo mau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme kalau masih praktek-praktek seperti itu masih berjalan gitu. Dan yang lebih penting, Mbak Ufi, ini lembaga hukum yang selama ini dirusak oleh rezim Pak Jokowi, misalnya KPK yang tadinya orang-orang kredibel, tiba-tiba diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Itu kan sengaja menempatkan orang bermasalah di lembaga penegakan hukum. Jadi wibawa KPK udah nggak ada lagi gitu. Nah itu bagaimana Pak Prabowo ini bisa mengembalikan wibawa lembaga-lembaga hukum, bukan hanya KPK, tapi juga Mahkamah Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, lalu Kejaksaan Agung, dan terutama Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu kemarin pada saat diputuskan calon wakil presiden berumur di bawah 40 tahun yang sekarang jadi wapres, itu kan bermasalah karena memang di MK-nya bermasalah. Nah, jadi banyak persoalan lah yang harus dibereskan oleh Pak Prabowo ini. Jadi dan ini juga keberadaan wakil presiden ini akan menjadi ganjalan juga bagi Pak Prabowo karena ini persoalannya bukan hanya persoalan hukum tapi ada persoalan lain yaitu menyangkut akun Pupu Fafa misalnya. Itu akan menjadi persoalan yang akan terus mengikuti pemerintah Pak Prabowo gitu. Itulah tantangannya. Apakah apa yang akan terjadi nanti ya kita lihat aja apakah misalnya ekstrimnya sih desakan masyarakat supaya Wapres mundur daripada menjadi batu sandungan terus itu lebih baik gitu bagi Indonesia gitu. Karena sekarang ini kan orang menyebutnya itu sampai ke presiden Prabowo kan tidak sampai ke wakil presiden karena orang gelo gitu ya
malas gitu menyebutkan wapres itu, karena dengan apa perilakunya dan prosesnya menjadi wapres ini betul-betul semua orang tahu lah, penuh dengan cacat gitu. Saya kira itu, Mbak Ulfi. Baik. Pak, ini kan alih-alih dengan menteri yang banyak dapat memudahkan, tapi justru menyusahkan rakyat. Benar nggak sih Pak seperti itu, Pak? Ya, misalnya kalau menyusahkan itu kan misalnya kalau yang ini ya, yang sehari-hari aja ya, misalnya kayak di Jakarta, orang lagi macet-macet, dia lewat misalnya, ingin diprioritaskan, kan itu juga mengganggu ya, itu yang sederhana aja ya. Ya, tapi ya begitulah kalau pejabat negara memang mendapat dispensasi, mendapat keistimewaan, tapi kan banyak orang seringkali jengkel gitu, kecewa gitu ya. Orang lagi macet sore atau pagi, tiba-tiba dia lewat. Nah, menurut saya menteri-menteri yang punya hati nurani ya harusnya juga bisa menunjukkan rasa apa namanya empati lah. Misalnya kalau memang terburu-buru, kalau memang harus dia pakai motor, pakai ojek, seperti ada sebelumnya ada yang menteri seperti banyak yang menteri kayak gitu ya. Beberapa di zaman Pak Jokowi dia pakai motor aja, pakai ojek aja gitu. Jadi tidak perlu pakai forwarder. Nah itu yang kalau konteksnya itu ya. Kalau menyusahkan misalnya gitu. Kan menyusahkan istilahnya kan banyak anggaran, tapi pajaknya juga banyak nih Pak, belum potongan ini dan itu Pak. Kalau apa namanya, ya itu tadi Mbak, kalau misalnya tambahnya pos menteri ini kemudian menjadi membebani APBN, membebani anggaran rutin, apalagi sampai misalnya harus menaikkan pajak, menambah utang, hanya gara-gara menambah kementerian dan lembaga, nah saya itu jelas itu sangat membebani gitu. Jadi seharusnya dengan penambahan jumlah menteri ini tidak sampai membebani anggaran, harusnya kan begitu. Jadi dalam APBN itu ada pos pengeluaran itu selain anggaran rutin ya, anggaran rutin itu biaya pegawai negeri, ASN ya, gaji ASN, pensiunan, dan termasuk menteri, para pejabat itu masuk dalam anggaran rutin. Dan dulu itu ada anggaran pembangunan, yaitu misalnya untuk pembangunan infrastruktur dan macam-macam gitu. Nah dulu tuh seperti itu, dan sumber pendapatannya itu di zaman Pak Harto itu APBN itu ada yang bersumber dari penerimaan minyak, ada non migas, ada juga penerimaan negara bukan pajak. Nah misalnya dari apa iuran hasil hutan misalnya itu masuk dalam BNPB, penerimaan negara bukan pajak. Nah karena minyak kita dulu zaman Pak Harto itu produksi minyak kita masih 1,5 juta barrel per hari. Sekarang udah 600.000 barrel per hari. Bahkan kita udah impor minyak. Nah itu sumber penerimaan kita dari minyak udah berkurang. Nah sebenarnya yang sumber penerimaan yang bisa dioptimalkan itu dari sumber daya alam. Dari misalnya batu bara, nikel, itu kan harga komoditas itu lagi tinggi. Nah itu harusnya bisa pemerintah itu bisa mendapatkan penerimaan yang maksimal dari sumber daya alam itu. Ini Mbak Ulfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan apa namanya kekayaan yang berlimpah untuk negara yang bernama Indonesia. Baik yang di bawah bumi maupun yang di atas bumi, itu semua memiliki apa namanya nilai ekonomi semua. Tapi kenapa tidak berkah? Justru hasilnya itu dimanfaatkan untuk segelintir orang. Banyak diekspor, banyak dikorupsi. Ini kan tidak berkah. Masyarakatnya bukannya sejahtera, masyarakatnya bukannya makmur, tapi justru sebaliknya, bertambah miskin, banyak pengangguran. Kan ini ironis gitu. Makanya banyak masyarakat membandingkan Indonesia dengan negara-negara gurun pasir. Di Arab misalnya, di Arab yang gurun pasir aja bisa kaya raya negaranya. Gitu. Hanya bertumbuh loh. Sementara Indonesia bukan hanya dari minyak, dari yang lain-lain banyak kita sumber pendapatannya. Jadi jangan jadikan alasan, oh negara kita penduduknya 280 juta. Enggak juga. Jangan jadi alasan negara kita luas, penduduk kita banyak, lalu jadi alasan kita susah untuk seperti negara maju. Enggak, itu cuma alasan aja. Negara kita penyakitnya adalah korupsi,
kolusi dan nepotisme. Apalagi sekarang ada namanya dinasti. Jadi dinasti itu karena ada contohnya dari Pak Jokowi, akhirnya ke bawahnya juga sama. Anak istri semua menjadi anggota dewan, jadi kepala daerah, begitu. Sekarang kan bisa disaksikan dengan kasat mata begitu. Jadi anak saudara segala macam bisa menjadi pejabat. Gitu. Iya, gitu. Baik, itu baik. saya kira. Ya, di awal pidato kemarin juga Pak Prabowo juga semangat, akankah diikuti semangatnya oleh para menterinya ini, Pak? Ya harusnya begitu, Mbak. Jadi para menteri ini jangan punya agenda atau misi sendiri. Jadi visi dan misinya itu harus mengikuti visi misi presiden. Menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Apa yang ditargetkan oleh presiden, apa yang menjadi misi dan misi presiden, ya harus dilaksanakan. Gitu. Karena presiden bertanggung jawab kepada DPR sebagai kepada rakyat, sebagai representasi. Ya mudah-mudahan ini anggota DPR-nya nggak memble ya yang sekarang ini. Jadi jangan sekedar jadi tukang ketok palu aja, apa yang dikatakan pemerintah langsung ikut aja. Jadi fungsi DPR itu bukan hanya sebagai fungsi menyusun anggaran dan menyusun undang-undang, tapi juga dia bisa melakukan mengkritisi. Karena fungsinya adalah DPR itu check and balances gitu. Gitu. Baik. Ini juga ada rekan Bagus Marjito, Prabowo sama dengan cuma klise. Ya, jadi ini Mbak, oleh Bagus ini bisa juga klise karena mungkin aja ini pidato ini sama seperti misalnya pidatonya Jokowi di awal-awal dia jadi presiden. Banyak janji dan pidatonya itu memberikan harapan, tapi kan kenyataannya beda. Ini bisa juga orang jadi pesimis juga, jangan-jangan Prabowo nih sama juga dengan Jokowi, bisa begitu. Ada masyarakat yang skeptis bisa begitu, Mbak, karena ini kan komposisi dan postur kabinet ini kan orang-orang Jokowi juga sebagian besar gitu, lebih dari 50%. Misalnya ada Budi Ari, ada Pratikno dan segala macam gitu. Jadi ini masih dianggap ini kabinetnya kabinet Jokowi, bukan kabinetnya Prabowo gitu. Makanya dalam 100 hari ini betul-betul, kalau betul saya mendengar informasi ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh setiap menteri yang mau dievaluasi dalam 100 hari. Artinya bersedia dievaluasi dalam 100 hari, dan kalau tidak perform bersedia untuk direshuffle. Kalau benar seperti itu, mudah-mudahan betul-betul bisa terjadi dan bisa dilakukan, dan sehingga Pak Prabowo nanti bisa betul-betul bersih-bersih dari 100 hari. Bukan hanya menggenjot program-programnya, tapi juga sekaligus mengevaluasi, menilai kinerja para menteri, para bawahannya itu. Yang tidak perform, ya harus out gitu loh. Saya kira itu untuk memberikan trust kepada masyarakat. Seperti Pak Bagus ini kan, dia artinya skeptis apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini gitu. Baik, Pak Ulfi. Baik, tentu harapan dari masyarakat Indonesia dari pesimis dan optimis itu wajar ya Pak ya? Ya, jadi wajar aja gitu. Karena warga kita, masyarakat kan macam-macam ya mindsetnya. Jadi ya kita berpikiran positif aja, optimis aja. Di awal beri kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan omongannya paling tidak dalam 100 hari ini. Jadi kalau misalnya ada menteri-menteri yang tidak bisa mengikuti ritme, irama dan targetnya presidennya, ya udah out aja gitu. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan.